Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah pada ibadah malam di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon bagi saudara yang baru pertama kali hadir, mohon dapat berdiri sebentar. Ada? Puji Tuhan, selamat datang. Ada lagi? Di sebelah kiri kanan ada lagi yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita doakan saudara kita yang baru pertama kali hadir. Terima kasih Bapa di sorga untuk kehadiran saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami dalam ibadah malam di tempat ini Tuhan. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hatinya. Buka jalan campur tangan Tuhan, mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagiannya. Kami sambut dan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Melalui ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan topik ketaatan. Bahkan dikatakan dalam ayat itu ketaatan sampai mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat sekitar kita, mendengar di sekitar kita, mengetahui yang ada di sekitar kita, bahkan ketika kita kembalikan pada diri kita sendiri, maka pada saat kita berbicara tentang ketaatan, maka apa yang kita temukan adalah keprihatinan. Ngapa keprihatinan? Kita tidak menghakimi si A, si B, si C, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, yang kita ketahui dari orang-orang percaya atau orang-orang Kristen di sekitar kita tentang ketaatan sebagai satu keprihatinan, tetapi sekaligus ketika kita mengintrospeksi diri kita sendiri, maka kita juga menemukan ketaatan kita terhadap hukum-hukum Allah
kita temukan juga memprihatinkan. Ketika ketaatan terhadap hukum-hukum Allah menjadi satu keprihatinan, maka yang kita temukan adalah suatu kualitas iman yang menjadi tanda tanya. Atau kualitas iman kita, kualitas iman orang Kristen patut dipertanyakan. Setiap hari dari pagi sampai malam berita-berita keprihatinan tentang kualitas pribadi-pribadi tertentu yang bermasalah, yang kita kenal, kita tahu karena tersangkut, terlibat ini dan itu dan sebagainya, dan di antara mereka juga adalah orang Kristen. Itulah faktanya, itulah realitanya. Tetapi ketika hal itu kita kembalikan pada diri kita, kita juga menemukan banyak kali, bahkan mungkin sering, kita tidak taat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian apa yang kita temukan? Yang kita temukan adalah kegagalan orang percaya di dalam menjalani hidupnya sebagai orang percaya, kegagalan mentaati hukum-hukum Allah. Nah, kegagalan ini kita dapat menemukan juga di dalam diri kita. Mengapa semuanya ini bisa terjadi? Antara lain yang paling mendasar adalah pemahaman tentang iman yang seringkali simpan siur, tidak mendasar, ataupun dipahami menurut pemahaman sendiri, ataupun pendapat-pendapat beberapa orang dan orang lain tentang iman. Sebagian yang agak rohani menganggap iman itu adalah kegiatan ibadah. Masih dalam kelompok orang rohani menganggap iman itu adalah ketika doa-doa dikabulkan. Ya, berarti masih ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan rohani. Sehingga satu saat ada orang atau hamba Tuhan melalui pemahaman imannya dan mungkin juga pengalamannya, dia membuat satu filosofi tentang iman, filosofi hidup tentang iman. Percaya dapat, pasti dapat. Saya tidak tahu apakah saudara setuju dengan hal ini atau tidak. Tapi setelah kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang ketaatan sampai mati, maka kita akan dapat menyimpulkan sendiri apakah bisa dijadikan filosofi hidup orang percaya. Percaya dapat, pasti dapat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah kita menemukan begitu banyak orang-orang percaya yang untuk menyatakan kualitas imannya diisi dengan rangkaian kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan pelayanan, dan kegiatan-kegiatan permohonan-permohonan doa dan lain sebagainya.
Dan beberapa orang lain menyaksikan pengalaman-pengalamannya yang mengagumkan dari apa yang dia doakan, yang dia minta. Dan tidak sedikit pada akhirnya juga pribadi-pribadi yang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan melalui permintaan-permintaan doa. Padahal Alkitab mengajar betapa perlunya kita berhati-hati. Saudara ingat orang Israel, bangsa Israel? Tuhan menetapkan bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi raja bagi mereka. Tapi apa kata mereka? Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka selalu memprotes Tuhan, dan mereka ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Itu sungut-sungutan mereka, itu protes mereka, dan itu doa-doa mereka, dan itu permintaan mereka kepada Tuhan. Kami mau punya seorang raja seperti bangsa-bangsa lain di dunia. Dan Tuhan mengabulkan, tanda kutip. Tuhan mengabulkan permintaan mereka, mengabulkan tanda kutip. Dalam arti kata, Tuhan memberikan mereka raja, dan sekaligus Tuhan memberikan peringatan apa akibatnya kalau mereka punya raja seorang manusia. Maka jadilah mereka seperti bangsa-bangsa lain yang diperintah oleh seorang raja manusia. Dan akibatnya pun dialami karena engkau menolak aku. Tuhan ingin dan Tuhan menetapkan, Tuhan mau jadi raja bagi mereka. Mereka mau seorang manusia. Nah, saudara, jadi itu sebabnya di gereja ini selalu ditekankan, iman tidak hanya sebatas jawaban doa. Itu. Tetapi iman adalah ketaatan terhadap segala hukum-hukum Allah. Itu iman. Tidak ada spekulasi dan tidak ada apa saya mau katakan. Tidak ada kamus dijawab atau tidak dijawab, dikabulkan Tuhan atau tidak dikabulkan. Tidak ada di dalam iman itu. Yang ada hanyalah ketaatan. Nanti kita belajar sebentar dan kita akan temukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena pemahaman yang seperti ini, apa yang kita temukan? Yang kita temukan pada bahagian pertama adalah berbagai sikap orang percaya terhadap apa? Terhadap hukum-hukum Allah. Berbagai sikap orang percaya terhadap hukum-hukum Allah. Apa itu? Yang pertama, sebahagian besar orang percaya menganggap hukum Allah adalah momok baginya. Apa itu momok? Hah? Apa itu momok? Ya, ini istilah saja, bukan hantu. Apa maksudnya di sini? Orang percaya menganggap bahwa hukum-hukum Allah itu sangat menekan hidupnya. Bahwa hukum-hukum Allah itu terlalu berat, terlalu sulit, dan tidak mungkin dapat dilakukan. Jadi apa yang terjadi? Dia jalani perjalanan hidupnya sebagai orang percaya, tidak di dalam damai sejahtera. Kalau dia sebelum dia jadi orang percaya, dia hidup sebagai orang berdosa dan dia pikul beban dosa itu menekan hidupnya.
Sekarang aneh. Saya sudah jadi orang percaya, katanya sudah dibebaskan dan sudah dimerdekakan dari dosa. Sekarang hukum-hukum Allah jadi beban yang dia pikul dalam hidupnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saudara renungkan dulu. Apakah ini yang saudara alami? Apakah kalau ini yang saudara alami, saudara tidak akan pernah menikmati bagaimana sukacita anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau ini yang saudara alami, saudara tidak akan pernah menikmati apa yang namanya damai sejahtera. Jadi ini aneh gambar ini. Kalau tadi adalah dosa, sekarang adalah apa? Hukum Allah. Apakah Allah memberikan ketetapan perintah hukum, undang-undang, peraturan untuk menekan kita? Jadi ketika saudara dan saya belum menjadi orang percaya, tidak ada sukacita karena ada beban dosa. Setelah jadi orang percaya, sama juga. Malah tambah lagi. Tetap tidak ada sukacita. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada yang dikatakan mukanya bercahaya. Atau ini. Tidak ada. Tetap dalam keadaan yang penuh beban. Kalau tadi beban dosa dipikul, sekarang beban apa? Hukum Allah. Firman Tuhan. Ketetapan Tuhan. Dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Nah inilah realnya. Berikut. Karena ini menjadi beban yang menyiksa hidupnya, padahal Tuhan membawa kita kepada rancangannya yang luar biasa. Minggu lalu kita sudah belajar itu. Tapi mengapa bisa banyak orang Kristen merasa tertekan terhadap firman, terhadap kebenaran? Apanya yang menambah beban? Karena setiap hukum Tuhan kalau tidak dilakukan atau dilanggar, ada apanya? Ada apanya? Kalau firman Tuhan tidak dilakukan, ada. Kalau firman Tuhan dilanggar, apa yang diperoleh? Sanksi. Dengan adanya sanksi, lebih lagi terbeban, lebih lagi jalannya setengah mati. Tidak ada nyanyian senang saya jadi anak Tuhan. Tidak ada. Lah kalau begini kita jadi orang percaya, siksanya, tekanan batin, tekanan pikiran, dengan adanya sanksi-sanksi pelanggaran ini, wah, tambah berat. Akhirnya apa yang terjadi? Menghasilkan orang percaya yang terpaksa taat. Oke, mari kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Ini hasilnya. Orang Kristen yang terpaksa taat kepada hukum-hukum Allah karena takut hukumannya kalau tidak dilakukan. Kata terpaksa taat berarti tidak dengan segenap hati. Mereka melakukan firman Tuhan, mereka melakukan perintah Tuhan bukan karena didasarkan mengasihi Tuhan, tetapi terpaksa. Nanti Tuhan pukul.
hoki. Mari. Apakah kita seperti itu sehari-hari? Siksanya jadi orang Kristen ya. Kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita selalu dihantui dengan hukuman. Kita selalu dihantui dengan kehukuman. Apa sebab? Karena tiap hari melanggar kan? Ayo. Siapa yang berani angkat tangan di sini? Saya tiap hari tidak pernah melanggar. Nah, inilah saudara. Ini yang harus kita tuntaskan. Untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketaatan kita bukanlah terpaksa. Akan tetapi kita bisa melakukannya dari hati yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau yang ditemukan pada umumnya adalah orang-orang seperti ini, maka muncul pertanyaan. Tuhan ini memberi perintah, Tuhan ini memberi hukum-hukumnya, ketetapannya. Apa dia tidak tahu bahwa manusia ini begitu rentang dengan berbuat dosa, begitu lemah, begitu tak berdaya? Kenapa Tuhan harus memberikan perintah-perintah yang tidak bisa dilakukan? Nah baik, mari kita buka Alkitab kita tadi. Kita baca, buka Alkitab kita dan kita baca ayat tadi. Filipi pasal 2. Ayat 5. Langsung ayat 8 saja dulu. Langsung ayat 8. Mungkinkah kita dapat mentaati hukum-hukum Tuhan dalam keadaan sebagai manusia biasa? Ayat 8. 2, 3. Iya. Jadi Yesus melakukan ketaatan sebagai apa? Sebagai manusia. Nah, kalau Yesus bisa melakukan ketaatan sebagai manusia, apa kita bisa tidak? Hah? Kita bukan Yesus, kita bukan malaikat, itu Yesus, kita ini manusia penuh kelemahan. Hah? Bagaimana? Apa kita akan berkata begitu? Dengan ditambah lagi, belum ada manusia yang sempurna. Ini senjata paling ampuh untuk melegalkan segala kesalahan dan kekurangan. Yesus telah taat. Dan dia bukan taat saja, dia taat sampai mati. Kalimat berikutnya diawali lagi, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, baik. Kalau saudara mengatakan bahwa itu Yesus, saya manusia biasa, Yesus, saya bukan Yesus, baik. Saya mau tanya saudara, siapa yang saudara ingat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang taat? Tahu Abraham? Apa yang Tuhan minta kepada Abraham? Lamanya ditunggu baru dapat anak. Serta dapat anak, luar biasa disayangnya.
Tetapi tidak lama kemudian, tidak tahu dalam usia keberapa, Tuhan katakan, persembahkanlah anakmu di Bukit Moriah. Dan Abraham, bagaimana kalau kita? Pasti kita cari hamba Tuhan konseling. Ini bagaimana Pak Pendeta, Pak Gembala, atau Gembala? Tuhan ada nubuatan, ada penyampaian. Katanya anak ini harus dipersembahkan di bukit apa sana itu? Bukit apa di sana itu? Kalau keluar sedikit di Palu? Bukit Sofa? Iya, tidak apa-apa, di situ saja, dekat-dekat, kan terlalu jauh. Saudara mau bawa? Dari sejak awal dikatakan kepada Abraham, keluarlah dari rumah bapamu, rumah keluargamu, dan keluarlah dari negerimu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu kelak. Abraham tidak tanya, di mana itu? Kasih yang jelas, Pak. Kasih yang jelas, Tuhan. Kalau jelas kita mau. Kalau tidak jelas cuma bilang kelak. Tunggu dulu. Kita pasti konseling lagi kepada orang lain, kepada hamba Tuhan. Ini ada nubuatan. Katanya disuruh pergi. Tidak benar itu. Itu namanya tidak ada visi. Visi itu jelas. Ini tidak jelas. Jangan pergi. Bayangkan kalau Abraham tidak pergi. Siapa lagi yang kita kenal di Alkitab? Masih ingat perjanjian lama kan? Masih ingat nyanyian sekolah minggu? Bapak Abraham banyak anak, Bapak Abraham. Oh kan, kalau dia tidak taat, tidak pernah banyak anak. Satu saja pelama. Nah, saudara, masih ingat nyanyian sekolah minggu? Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di mulut singa. Perhatikan kalimat terakhirnya, tetap percaya. Luar biasa. Apakah mereka Yesus? Bukan. Apakah mereka manusia istimewa? Tidak. Siapa yang masuk dalam dapur api ini? Nebukadnezar, Sadrak, Mesat, Abednego. Semua ini orang-orang taat. Ya, tapi tidak terjadi sesuatu, saudara. Daniel belum pernah tahu kalau singa itu tidak makan dia. Karena singa itu yang ada di dalam itu adalah singa yang sudah kelaparan. Saudara Mesat, Abednego juga tidak pernah tahu kalau dia dilempar di dalam dapur api tak bakar atau tidak. Yang jelas dia tahu adalah bahwa kalau orang masuk dalam dapur api, pasti sedangkan yang angkat dia mati. Kita enak menjawab taat. Tetapi disinilah kita harus memahami. Apa yang harus kita pahami? Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu hidup. Apa artinya? Ketika firman Allah itu masih berupa tulisan yang kita baca atau orang lain baca dan kita dengar, mudah menjawabnya, mudah meresponinya, entah amin, haleluya, dan apapun. Tapi jangan pernah lupa, firman Allah itu hidup. Artinya, firman Allah yang tertulis akan menjadi real dan nyata dan hadir dalam kehidupan kita secara realita. Kapan firman Allah itu hadir secara real?
bersamaan dengan peristiwa yang menyangkut isi firman Tuhan itu. Jadi kalau bicara soal ketaatan, maka harus ada peristiwanya untuk sebagai alat penguji apakah kita taat atau tidak. Kalau ketaatan kita nyanyikan gampang, saudara. Tetapi ketika nilai ketaatan itu harus diujikan kepada kita, maka firman pun berubah menjadi hidup dan bentuknya adalah peristiwa. Jadi jangan kita anggap firman itu hanya sekedar tulisan. Tidak. Untuk menguji ketaatan Daniel, harus ada apa? Gua singa. Siapa mau masuk gua singa kendati singa sok kenyang? Tidak ada. Untuk menguji ketaatan Sadrat, Mesat, Abednego, maka dibutuhkan ada apa? Ada dapur api Nebukadnezar. Bukan dapur api kita di rumah yang cuma bisa kasih gosong nasi yang dimasak. Karena itu calon pengantin lagi belajar memasak dan belum lulus karena angus terus. Tetapi itu dapur api Nebukadnezar yang angkat Sadrat, Mesat, Abednego mati. Belum masuk so mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bukti-bukti daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya ketaatan itu bisa dilakukan oleh setiap orang percaya dalam keberadaannya sebagai manusia biasa. Kalau mau. Tapi kita tidak mau. Nah, kita dalami. Kita menuju lebih dalam lagi tentang ketaatan ini. Apa yang kita ketahui dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, dan yang mana yang kita boleh katakan itu adalah nilai ketaatan, sehingga hukum-hukum Allah dapat kita lakukan dalam keberadaan kita sebagai orang percaya. Kalau saudara berkata, saya bukan Yesus, oke, saudara bukan Yesus. Tapi saudara dan saya sudah terima Yesus. Dan ketika ditanya, Yesus ada di mana? Bukan di hati. Nah, kalau Yesus ada di hati kita, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Berarti dalam diri manusia biasa ini oleh iman ada siapa? Ada Yesus. Kalau Yesus bisa taat sampai mati tersalib di Golgota, berarti setiap orang percaya juga dapat melakukan kalau dia mau. Tapi memang dasarnya kita tidak jujur, kita tidak mau. Nanti kita akan tahu kenapa tidak mau. Nah, baik. Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat melakukan ketaatan? Robah mindset kita. Kalau mindset kita tidak dirubah sebagai orang percaya dalam memahami kebenaran Tuhan, kita tidak akan pernah melakukan ketaatan.
Kembali kepada ayat tadi, baca baik-baik. Ayat 5 sekarang. Tadi ayat 8 sudah membuktikan bisa dilakukan kalau mau. Tapi sekarang ayat 5. Baca 2, 3. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan berada pada unsur apa? Pada unsur jiwani. Karena saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Ada baik-baik? Bagaimana pikiran saudara sesama dengan pikiran Yesus? Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kita kan masih sedang hidup. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi memang sebagai orang percaya kita harus merubah mindset kita. Supaya kita bisa memahami kebenaran Tuhan. Dan kita bisa melakukan ketaatan. Kenapa harus dirubah saudara? Perhatikan. Yang kita bahas ini ketaatan. Mindset kita, perasaan dan pikiran kita, unsur jiwani kita ini, itu sangat diikat dengan hukum logika. Apa yang di luar daripada hukum logika tidak akan dapat diterima dan tidak akan dapat kita lakukan oleh karena kita katakan itu tidak masuk di akal. Itu tidak lumrah. Nah, hukum-hukum logika inilah yang lumrah ini tidak akan pernah mempunyai kesanggupan untuk melakukan ketaatan terhadap apa yang Tuhan kehendaki sebagai perintah, peraturan, undang-undang, dan ketetapan. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Siapa di antara sini yang pernah berselisih? Di rumah, suami istri, saudara bersaudara, anak-anak dengan orang tua, atau tidak puas di rumah, bakal lain di tetangga lagi. Pernah berselisih? Tidak ada yang tidak pernah berselisih. Oke, kita ambil yang paling dekat aja. Bagaimana ketika sudah berselisih suami istri? Dan firman Tuhan berkata, harus diselesaikan sebelum matahari terbenam. Terus sekarang matahari sudah terbenam. Terus bagaimana? Mau tunggu matahari terbit? Dan apa yang kita temukan? Kata firman Tuhan, mindset ini dirubah. Baik, kita baca dulu, baru saya jelaskan lagi. Ayat 6. Ayat 6, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tadi koma. Ini isi mindset yang harus dirubah. Oke, saya lanjut dengan contoh kasus tadi. Ketika terjadi perselisihan dan kita menemukan diri kita yang benar dan memang benar, kita tidak salah. Maka apa yang terjadi?
bukan kita yang salah kok dia. Masa kita mau duluan bicara dengan dia? Ini seharusnya kan dia. Itu hukum logika. Jadi kalau dia yang bicara lebih dulu, lumrah. Dan memang itu seharusnya. Dia yang salah. Kita memang sudah ampuni dia. Tapi masa kita duluan? Basar kepala nanti. Dia tidak bisa mengerti, tidak paham, nanti tambah basar kepala. Tidak bisa. Kita sih beres. Cuma kita tunggu kapan dia mulai bicara. Baru kita sambut. Karena orang kepala angin memang tidak mau, keras. No, tunggu jo sampai bulan depan. Tunggu jo sampai hari Natal. Tidak ada. Berarti masih ada yang kita pertahankan. Hak kebenaran kita masih pertahankan. Saudara, ketaatan itu memang ya, pengorbanannya luar biasa. Ketaatan juga sakitnya seperti di kayu salib. Coba kamu pikir bagaimana pendapatmu? Oh, dia minta pendapat, ya jelas secara hukum logika, ya benar, tunggu saja. Tunggu, kasih biar. Supaya dia mengerti. Lo orang bobo, mana bisa mengerti? Nah, ini saudara. Tapi apa yang kita baca tadi? Apa? Apakah Yesus mempertahankan walaupun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan? Saudara, berarti ada tindakan melepas hak. Oh, tindakan melepas hak itu menyakitkan, saudara. Kenapa? Secara hukum logika kita benar dan tidak salah. Tetapi ini tidak, ini yang tidak harus dipertahankan. Harus dilepas. Melepaskan pengampunan juga itu tidak gampang. Jadi ketaatan itu isinya seperti ini. Menyakitkan. Menyakitkan daging. Dan itu lumrah. Kalau orang benar kalau orang benar bertahan dengan kencang, itu tidak salah. Itu benar. Semua orang mendukung. Kamu tidak salah kok, dia yang salah. Kita orang dukung. Bukan main, so ada kelompok A, kelompok B. So ada yang berpihak A, berpihak B. Tetapi Yesus memberikan contoh keteladanan. Apakah nilai harga diri kita lebih daripada Yesus yang setara dengan Allah? Kita bisa jadi seperti ini hanya karena anugerah, pengasihan, pengampunan. Dan Tuhan menghapus semua. Dan kita dijadikan anak Allah. Jadi mari kita renungkan. Inilah kegagalan yang mendasari kegagalan kita dalam melakukan ketaatan, yaitu mempertahankan hak. Sehingga terjawablah tadi mengapa hukum-hukum Allah menjadi tekanan. Tetapi karena kita takut akibatnya, kita tetap mau lakukan tapi terpaksa. Sehingga berkatnya juga tidak ada karena terpaksa, tidak dengan segenap hati. Ini. Berikut kita lihat lebih lanjut.
apa yang harus kita lakukan sebegitu kita sudah menjadi orang percaya? Ini mindset berikutnya. Ayat 7. Sudah? Oke, ayat 7. Baca sama-sama. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita buka Roma pasal 6, supaya kita dapat memahami apa yang sudah kita baca tadi. Nanti saya jelaskan. Pasal 6 ayat 22 langsung. Nanti sebentar kita baca sebelumnya, tetapi kita baca dulu 22. Sudah? Ya, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, perhatikan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Saya mau jelaskan dulu supaya saudara jangan kecewa dalam mengikut Tuhan. Karena bingung. Kata dimerdekakan dari dosa itu bicara saat kita lahir baru. Pada saat kita lahir baru terima Yesus, kita mengalami pengampunan, segala dosa kita tidak diperhitungkan lagi, dan kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Nah, apa yang harus kita lakukan sesudah itu? Ya, saya jelaskan dulu sampai di sini. Itu pertama. Jadi ketika kita baca ayat tadi dikatakan dimerdekakan dari dosa, jangan saudara salah tangkap, saudara menganggap, oh kita jadi orang percaya, so tidak ada lagi dosa yang menggoda, so tidak ada lagi dosa yang datang menyerang, so tidak ada lagi ini, tidak ada lagi. Nah, polusi di sekitar kita banyak sekali. Dan setiap orang yang sudah percaya bahkan lahir baru sekalipun juga riskan dari dosa. Jadi itu sebabnya kita perlu memahami kebenaran ini. Apa yang harus kita lakukan sesudah kita lahir baru? Tadi sudah bicara robah mindset ini. Dan kita sudah temukan tadi apa yang harus kita lakukan dan bagaimana ketaatan itu dapat kita lakukan. Nah, baca sekali lagi baik-baik ayat tadi. Sudah? Ayat 22. 2, 3. Stop. Dan setelah kamu menjadi, ini kuncinya. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Ini yang isi mindset berikutnya ini. Saudara, ketika kita menjadi percaya, kita menerima anugerah Allah. Anugerah, pengampunan, keselamatan, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Mulai saat itu saudara dan saya tidak disebut lagi orang berdosa. Saudara dan saya disebut anak-anak
Allah.